Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 8 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya nih? Di kesempatan berikutnya dalam proses pembelajaran ini, Bapak berharap kalian semua ayo semangat terus belajarnya ya. Pastikan kalian punya spirit untuk mau belajar ya, biar kalian dalam proses pembelajaran itu tidak ada yang hilang gitu ya. Ikuti semua alur proses pembelajaran dengan Bapak agar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Baik, anak-anak, dalam kesempatan ini Bapak akan melanjutkan ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tabel, grafik fungsi, kemudian bentuk fungsi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mempelajari konsep yang disebut dengan ini, korespondensi satu. Nah, korespondensi satu. Apabila ada dua himpunan A dan B dinyatakan saling korespondensi satu ya, dikatakan korespondensi satu jika semua anggota himpunan A, nah ini ya, hanya tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan B. Nah, namanya juga kan korespondensi satu. Jadi dari satu ke satu. Jadi ya, kalau ada himpunan A sama B dinyatakan saling berkorespondensi satu jika semua himpunan A itu hanya, ini nih yang harus kalian cermati ya, hanya tepat berpasangan satu ya. Jadi dari A ke B, himpunan A ke B itu hanya satu aja, jadi berpasang-pasangan, nggak boleh ada yang double ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak gambarkan, misalnya gini nih, Bapak punya himpunan A, ini anggotanya 1, 2, 3, ini B, ini A, B, C. Nah, dikatakan berkorespondensi satu itu berarti gini, 1 ya ke A, atau 2 ke B, 3 ke C. Jadi tidak ada yang double ya, tidak ada yang bercabang, dan semua anggota ada pasangannya. Atau misalnya Bapak punya bentuk yang lain, ini boleh kayak gini, kemudian bentuk yang lain misalnya gini, ini 1, 2, 3, kemudian yang ini A, B, C, ini A ke B juga ya, sama ya. Ini bentuk lain, ini juga boleh disebut dengan korespondensi. Jadi 1 ke A misalnya, kemudian 2 ke C, 3 ke B. Ini juga disebut dengan korespondensi satu. Jadi intinya kan semuanya hanya satu dan berpasangan ya. Atau misalnya yang lain juga boleh seperti ini. Misalnya himpunan A-nya itu 1, 2, 3,
Kemudian himpunan B-nya adalah A, B, C. Misalnya gini, ini juga dikatakan korespondensi 1, 1. 1 ke C, kemudian 2 ke A, 3 ke B. Ini juga disebut dengan korespondensi 1, 1. Boleh. Kenapa? Karena sekali lagi, setiap domainnya itu hanya punya satu garis, tidak bercabang, dan dia semuanya berpasangan dengan himpunan A sama B-nya berpasangan. Gitu ya. Itu yang disebut dengan korespondensi 1, 1. Nah, bicara tentang korespondensi 1, 1, ini kita bisa ada penerapannya nih. Penerapan korespondensi 1, 1. Nah, coba sekarang kalian boleh pegang buku kalian dan coba kita buka halaman 81 ini. Nah, ya. Ini sekelompok siswa SMP mengikuti kegiatan White Game untuk mencari jejak. Mereka mendapat tugas dari tiap pos yang mereka lewati. Pada suatu pos, tugas yang mereka peroleh adalah menemui salah satu seniornya di pos berikutnya. Nama senior yang harus ditemui tersebut ditulis dalam sandi 3012. Jika sandi itu didasarkan pada korespondensi 1, 1 antara himpunan angka 0, 1, 2, 3, 4, maka gusar, ya, kata gusar gitu ya, siapa nama senior yang harus ditemui. Nah, jadi penerapan korespondensi 1, 1 ini bisa kita pakai dalam konteks itu membuat sandi. Nah, gitu ya. Nih, kalau kita bahas nih ya tadi ya. Nah, korespondensi 1, 1-nya itu adalah gini loh. Katanya tadi angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini korespondensi 1, 1 dengan kalimat gusar. Ini G, ini U, ini S, ini A, ini A, R, gitu ya. Ini kan korespondensi 1, 1 nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ya ini saling korespondensi 1, 1. Jadi angka ini ke sini. Atau sebenarnya kita boleh bikin angka kalau biar kelihatan kayak himpunan, misalnya ini gini, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian di sini adalah gusar 0 ke 1, 0 ke G, 1 ke U, 2 ke S, 3 ke A, kemudian 4 ke R. Ini juga boleh menuliskannya seperti ini. Nah, dalam permainan White Game-nya ternyata setiap peserta itu harus menebak nama dari angka yang sudah diberikan. Angkanya berapa? Angkanya adalah 3, 0, 1, 2. Nah, menerjemahkannya melihat dari korespondensi 1, 1-nya. Ya. Nah, angka 3 ini menunjukkan huruf apa? Nah, kita lihat yang ini. 3 menunjukkan huruf A. Maka berarti ini A. 0 menunjukkan kata apa? Ya. Huruf G. 1 menunjukkan U. Dan 2 menunjukkan S. Maka ya, sandi yang dibuat dari 3012 itu adalah kata ini, Agus. Jadi nama kakak kelasnya adalah Agus dalam permainan White Game ini. Ya, gitu ya. Jadi korespondensi 1, 1 itu bisa dipakai dalam konteks membuat sandi. Ya. Oke, paling itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan pembelajaran hari ini ya.
Setelah proses pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas ke kalian semua. Ya, kalian silahkan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Lihat Google Classroom-nya baik-baik. Baik, gitu aja ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi, apabila ada hal yang kalian ingin tanyakan, kalian masih ada hal yang bingung gitu, kalian boleh langsung tanyakan ke Bapak. Jangan sungkan-sungkan. Bapak welcome, Bapak terbuka untuk bisa membantu kalian semua. Dan Bapak juga ingin ingatkan, ayo kalian harus semangat terus belajarnya. Walaupun kita belajarnya di kondisi seperti ini. Semangat terus ya anak-anak ya. Pastikan kalian semua punya spirit dan mau dan ingin bisa dalam mempelajari semua materi walaupun keadaannya seperti ini. Semangat terus. Sampai ketemu dalam proses pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.